Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki tema 8 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah langkah-langkah dalam menulis teks fabel. Langkah yang pertama untuk kita membuat atau menulis teks fabel adalah kita menentukan tema. Tema adalah ide atau gagasan cerita. Contoh tema, ada cerita tentang persahabatan, akibat tidak sombong, atau akibat tidak patuh pada nasihat orang tua, dan lain-lain. Lebih mudah menentukan tema, apa yang ingin kalian angkat dalam sebuah cerita. Langkah yang kedua yaitu menentukan pesan moral yang ingin disampaikan. Saat kita membuat sebuah cerita, biasanya terdapat pesan moral yang merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Pesan moral dapat disampaikan dengan cara tersurat. Pesan moral menjadi panduan bagi penulis fabel, apa sih yang ingin disampaikan di dalam ceritanya agar menjadi lebih terarah. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan ide-ide pokok yang akan ditulis dalam sebuah cerita. Jadi kalian tentukan setiap paragraf terdapat ide pokok yang nanti bisa dikembangkan kalimatnya. Kita sudah belajar mengenai ide-ide pokok kan? Tentu kalian sekarang sudah lebih jago. Dalam struktur kerangka karangan, terdapat beberapa hal yang harus kalian pahami agar ide pokok yang ditulis itu runtut, jelas, gitu. Nanti kalian tinggal menghubungkan dengan menggunakan kata penghubung, misalnya seperti kata lalu, kata kemudian, dan kata akhirnya. Struktur kerangka karangan yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu asal mula cerita. Bagaimana karakter tokoh dan latar. Latar itu tempat di mana cerita itu ingin dibuat. Asal mulanya tentang apa sih gitu. Karakter tokohnya juga harus diperjelas di dalam cerita tersebut dan di mana cerita tersebut terjadi. Struktur kerangka karangan yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah penyebab dan akibat masalah. Jadi dalam sebuah cerita ada sebabnya. Apa sih yang mau kalian angkat masalahnya? Nanti dari masalah itu, apa sih akibatnya kalau masalah itu terjadi? Nah, itu harus ada dalam cerita. Struktur kerangka karangan yang ketiga adalah resolusi, yaitu ada pemecahan masalah. Yang namanya masalah, ada sebabnya, ada akibatnya, dan ada solusi yang ingin kalian sampaikan. Itu harus ada dalam cerita. Dan struktur kerangka karangan yang keempat adalah koda, yang artinya cerita selesai. Kalian mau endingnya seperti apa nih dalam cerita kalian buat? Kalian ingin ceritanya mau seperti apa, mau bagaimana dari ending yang ingin kalian lakukan. Untuk menentukan struktur kerangka karangan dari sebuah cerita yang sudah jadi atau sudah jelas, bisa Ibu contohkan dari buku tema 8 halaman 11 sampai 13. Silakan kalian buka ya.
Yang pertama, menentukan struktur orientasi. Tadi masih ingat kan apa itu orientasi? Nah, kerangka karangannya dari cerita tersebut, ibu mengambil latarnya, karakternya, dan apa sih asal muasal cerita tersebut ingin dibuat. Kerangka karangan dari orientasi dari buku tema 8 halaman 11 sampai 13. Yang pertama, Berry beruang yang marah karena sumber mata airnya berkurang akibat diambil oleh semut hitam. Dan semut yang menggali tanah agar benih beruang terjatuh ke lubang. Gitu. Kemudian struktur yang kedua yaitu komplikasi. Apa sih masalah yang melatar belakangi dan apa akibatnya? Masalahnya adalah sikap Benny yang pelit dan akhirnya membuat hewan-hewan tidak menyukai sikap Benny beruang yang kasar. Resolusi, ada nggak pemecahannya? Wah, ternyata pemecahan masalahnya semut memberikan pelajaran kepada Benny beruang dan adanya tikus tanah yang ikut membantu semut dengan menggali tanah di bagian bawah sarang Benny. Koda, penyelesaiannya, apa endingnya? Endingnya, semut berbahagia karena dapat mencari makan dan minum dengan bebas. Nah, ini adalah contoh kerangka karangan dari struktur yang sudah kita buat. Kalaupun belum ada ceritanya, tapi kalau kalian sudah membuat struktur ini, nanti akan lebih mudah untuk kalian mengembangkan kalimat, sehingga kalian bisa menjadi penulis cerita fabel. Oh iya, apa sih cerita fabel itu? Cerita fabel adalah cerita yang berkaitan dengan hewan atau binatang, namun biasanya berisi tentang kisah-kisah binatang atau hewan dalam bentuk dongeng. Terdapat hikmah yang bisa kalian ambil, namun ambil hikmahnya yang baik ya. Kalau ada hikmah yang tidak baik, jangan kalian tiru. Langkah yang keempat yaitu menentukan karakter tokoh. Kalian paham kan dengan karakter? Karakter itu ada berbagai macam. Kalian ingin menyuratkan karakter tokohnya itu seperti apa? Kalau cerita sudah jadi, kalian bisa menentukan karakter tokoh dengan dua cara. Yang pertama, karakter tokoh diperoleh dari dialog antar tokoh. Jadi ada dialog atau percakapan. Misalnya, burung pun berkata, berarti sedang bercakap-cakap ya, atau dialog. Terima kasih atas pertolonganmu, wahai katak yang baik. Karena pertolonganmu ini aku bisa terbang kembali. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah burung dan juga katak. Kemudian kalian bisa menentukan karakternya dari kalimat ini. Ternyata katak adalah binatang yang baik yang suka menolong. Cara menentukan karakter tokoh yang kedua adalah disampaikan melalui tindakan tokoh. Contohnya, Keke mendekati tubuh burung yang terluka. Dia memeriksa luka burung itu lalu membawanya pulang. Dengan segera, Keke mengambil obat dan mengobati burung malang itu. Tokohnya adalah Keke, karakternya dia suka menolong. Jadi ketika kita menentukan karakter tokoh, kita harus tahu kita ingin karakternya seperti apa. Karakter yang baik, karakter yang pemarah, karakter yang suka menolong, karakter yang pelit, karakter yang suka ngomongin orang, karakter yang misalnya judes, karakter yang pendiam, penakut, dan masih banyak karakter-karakter lainnya. Jadi kalian bisa mempelajari karakter dari sebuah cerita. Begitu juga dengan kalian ketika ingin membuat cerita. Kalian harus tahu seperti apa sih tokoh yang ingin kalian gambarkan. Tentu kalian paham ya, apa itu karakter. Langkah berikutnya yaitu menentukan latar, tempat, dan waktu. Nah, ini yang mudah nih.
bagaimana kita menentukan latar, tempat, dan waktu dalam sebuah cerita. Menentukan latar, tempat, dan waktu ditunjukkan tentu ada penggunaan kata waktu, misalnya pada suatu hari atau pada malam gelap gulita atau beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu disebut dengan waktu. Dan tempat, contohnya di sungai, di hutan, di rumahku, di halaman, dan di mana saja. Mudah bukan? Langkah yang terakhir, menentukan judul. Dalam menentukan judul merupakan langkah akhir dalam membuat cerita. Mengapa menjadi langkah akhir? Karena judul harus dapat mewakili keseluruhan isi cerita. Judul juga harus dibikin semenarik mungkin agar orang mau membaca cerita kita. Terkadang menentukan judul itu lebih susah dibandingkan menentukan tema dan isi cerita. Jadi, tidak masalah kalau judul kita buat atau kita tentukan di akhir kita selesai membuat cerita tersebut. Ingat, setelah seluruh langkah ini kalian laksanakan, kalian siap menulis teks fabel. Asik! Namun, harus kalian ingat ya, teks fabel menggunakan kalimat yang sederhana dan pilihan katanya harus mudah dipahami. Perhatikan pula ejaan dan tanda baca yang digunakan dalam penulisan. Kenapa? Karena teks fabel biasanya dibaca atau dijadikan sebuah cerita untuk adik-adik sebelum mereka menjelang tidur. Oke, see you. Selamat mencoba membuat teks fabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.